Selamat pagi rekan-rekan dan dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok 5 akan membedah pilar pertama dalam rangkaian pengawasan dan pengujian kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian pajak. Rekan-rekan sekalian, apa sebenarnya penelitian pajak itu? Secara sederhana, ini adalah metode awal yang digunakan oleh otoritas pajak. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak atau DJP memastikan bahwa kita selaku wajib pajak telah patuh terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama yang sangat krusial. Yang pertama, memverifikasi surat pemberitahuan atau SPT yang telah kita laporkan untuk memastikan kebenaran formalnya. Yang kedua, mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan sejak dini sebelum melangkah ke tahap yang lebih berat. Yang terakhir, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepatuhan sukarela melalui fungsi edukasi dan pengawasan yang persuasif. Sekarang, mari kita bergeser ke ruang lingkup penelitian pajak. Apa aja sih yang sebenarnya diperiksa oleh tim penelitian pajak di lapangan? Ada beberapa dokumen utama yang menjadi fokus utama mereka, diantaranya adalah SPT, laporan keuangan perusahaan, bukti potong atau pungut, faktur pajak, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan transaksi usaha. Dalam proses ini, aspek yang diteliti setidaknya mencakup 3 hal yang utama. Pertama, kesesuaian antara penghasilan yang kita laporkan dengan transaksi real di lapangan. Yang kedua, kebenaran matematis dan yuridis dalam perhitungan PPh, PPN maupun jenis pajak lainnya. Dan ketiga, kepatuhan kita dalam memotong atau memungut pajak pihak lain. Namun, perlu diingat, proses penelitian ini bersifat dua arah. Sebagai wajib pajak, kita memiliki hak untuk meminta klarifikasi terkait tujuan penelitian, didampingi oleh konsultan pajak resmi, serta mengajukan keberatan jika kita tidak sepakat dengan hasil temuan. Di sisi lain, kita juga memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan dokumen-dokumen yang diminta oleh DJP. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah proses verifikasi yang dilakukan oleh otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di Indonesia untuk memastikan bahwa wajib pajak atau WP telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan sesuai ketentuan. Tujuan pemeriksaan pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, memastikan kepatuhan WP dalam melaporkan dan pembayaran pajak. Yang kedua, menagih pajak yang kurang bayar. Jika ada, akan dikenakan sanksi. Yang ketiga, mengungkap potensi ketidakbenaran, kesalahan, kelalaian, atau kecurangan dalam suatu PP. Dan yang terakhir, mencegah penggelapan pajak. Ruang lingkup pemeriksaan pajak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pemeriksaan kantor dilakukan di kantor dengan pemeriksaan dokumen yang telah diberikan oleh WP. Dan yang terakhir, pemeriksaan lapangan, tim pemeriksaan datang ke lokasi WP atau kantor tempat. Tahap persiapan pemilihan WP berdasarkan analisis risiko risk assessment atau laporan pihak lain. Diterbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan SP2 atau surat pemerintah pemeriksaan SP3. Yang B, pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan dokumen, SPT, laporan keuangan, faktur pajak, bukti potong, dan lain-lain. Wawancara dan klarifikasi WP atau kuasanya dapat dimintai keterangan. Yang ketiga, pemeriksaan lapangan jika diperlukan inspeksi fisik terhadap aktivitas usaha WP. Yang C, ada laporan hasil pemeriksaan dirangkum dalam laporan hasil pemeriksaan LHP. Jika ada temuan ketidaksesuaian WP, akan menerima surat ketetapan pajak. SKP berupa SKPKB kurang bayar, SKPKBT kurang bayar tambahan, SKPLB lebih bayar, SKPN nihil. D, tindak lanjut WP dapat membayar kekurangan pajak. Sanksi jika ada, mengajukan keberatan atau bandingan tidak setuju. Oke. Lanjut, ada hak dan kewajiban wajib pajak. Yang A, ada hak wajib pajak meminta surat perintah pemeriksaan didampingi konsultan pajak dan kuasa hukum, mengajukan keberatan dan banding, meminta klarifikasi temuan pemeriksaan. Yang B, ada kewajiban wajib pajak menyerahkan dokumen yang diminta, memberikan akses ke tempat usaha jika diperlukan, hadir saat dipanggil untuk wawancara. Ada yang C,
Penyidikan pajak. Penyidikan pajak adalah tahap lanjutan dari pemeriksaan pajak yang dilakukan ketika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Proses ini dilaksanakan oleh penyidik pajak, pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kewenangan penyidikan atau penyidikan dari kepolisian. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkannya. Kapan penyidikan pajak dilakukan? Oke, penyidikan pajak dimulai jika ditemukan bukti awal. Biasanya dalam hal ini dikatakan sebagai prima facie bahwa wajib pajak melakukan diantaranya ada satu pelanggaran pajak atau penggelapan pajak. Biasanya dikatakan tax evasion, misalnya tidak melaporkan penghasilan atau dalam hal ini omset tidak tercatat. Ada juga memalsukan dokumen. Biasanya dikatakan dalam hal ini faktur pajak fiktif. Dan yang terakhir, memanipulasi pembekuan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan fasilitas perpajakan. Biasanya dalam hal ini dikatakan sebagai tax fraud. Misalnya, penggunaan NPWP orang lain secara tidak sah, klaim pengembalian pajak, atau biasanya dalam hal ini dikatakan restitusi fiktif. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, pelanggaran pidana pajak lainnya. Di pelanggaran pidana pajak lainnya ada 2 poin. Di antaranya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal memenuhi syarat. Yang kedua atau yang terakhir, menghalangi proses pemeriksaan pajak. Kemudian di slide berikutnya ada prosedur penyidikan pajak. Di prosedur penyidikan pajak ini ada 3 tahapan. Di antaranya tahap yang pertama adalah tahap awal atau bukti permulaan. Di bukti permulaan ini ada 2 poin. Di antaranya poin pertama, pemeriksa pajak menemukan indikasi pelanggaran berat saat pemeriksaan. Dan di poin yang kedua, laporan diteruskan ke penyidik pajak atau dalam hal ini pejabat Ditjen pajak yang memiliki wewenang penyidikan. Kemudian di poin kedua ada tahap penyidikan. Di poin kedua ini ada beberapa poin-poin berikutnya lagi. Yang pertama ada penerbitan surat perintah penyidikan atau biasanya disebut dengan SPP. Kemudian dikeluarkan oleh penyidik pajak atau penyidik Polri. Bagian kedua, pemanggilan dan pemeriksaan saksi. WP, kuasa atau pihak terkait dapat dipanggil untuk dimintai keterangannya. Di bagian ketiga, penggeledahan dan penyitaan dokumen. Jika diperlukan, penyidik dapat melakukan penggelapan terhadap usaha wajib pajak. Yang terakhir, pemeriksaan ahli jika diperlukan. Misalnya audit forensik, analisis transaksi mencurigakan. Dan di poin yang ketiga atau di poin yang terakhir dari prosedur penyidikan pajak adalah tahap akhir atau biasanya disebut dengan penyidikan selesai. Di penyidikan selesai ini memiliki beberapa bagian, diantaranya jika bukti cukup atau berkas diserahkan kejaksaan untuk penuntutan. Jika tidak cukup, kasus ditutup. Dalam hal ini SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Kemudian sanksi pidana dalam penyidikan pajak berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 39, pelanggaran pidana pajak dapat dikenakan diantaranya 1 pidana penjara, dalam hal ini 1 sampai dengan 6 tahun, 2 denda, dalam hal ini 2 kali sampai dengan 4 kali pajak yang tidak dibayar. Yang ketiga atau yang terakhir, sanksi tambahan atau biasanya pencabutan izin usaha, pemblokiran rekening. Kemudian di slide berikutnya ada hak wajib pajak dalam penyidikan. Dalam wajib pajak, hak wajib pajak penyidikan, hak wajib pajak dalam penyidikan
didampingi kuasa hukum atau pengacara, meminta surat perintah penyidikan, juga mengajukan keberatan atas penyitaan, penggeledahan, dan yang terakhir, banding ke pengadilan jika tidak setuju dengan tuntutan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.